Sahabat Indonesia, apa kabar? Saya David Wahyudi dari channel Ayo Punya Usaha. Kita ketemu lagi, dan kali ini saya ada di Ronde Jago di kota Salatiga. Anda sahabat yang ada di Salatiga dan sekitarnya pasti sudah tidak asing lagi dengan Ronde Jago Salatiga, atau barangkali Anda pernah datang ke sini, ke Ronde Jago Salatiga. Bagi yang belum datang, nanti saya akan cerita kepada Anda bagaimana Ronde Jago Salatiga, enaknya kayak apa. Ada yang bilang taste-nya itu berbeda dibanding dengan ronde-ronde yang lain. Ada yang bilang isinya itu lebih padat, lebih banyak, ya. Dan nanti saya akan juga cerita kira-kira selain di kota Salatiga, Ronde Jago itu ada di mana saja. Kemudian saya juga akan bercerita dengan langsung si pemilik Ronde Jago ini atau ownernya dari Ronde Jago. Kira-kira nih, kalau sahabat Indonesia ada yang mau buka cabang atau membeli franchise-nya, boleh nggak sih? Dijual nggak sih? Dan nanti kita akan seru-seruan, ya, selama saya ada di Ronde Jago Salatiga. Yuk, sekarang kita akan ikuti dulu bagaimana cara meracik Ronde Jago Salatiga sehingga menjadi ronde yang taste-nya oke, kemudian padat isinya, lengkap, dan yang pasti maknyus rasanya. Kita ikuti ya. Nah, sahabat Indonesia, ini Mbak Sri sedang meracik untuk ronde skoteng. Nah, itu bahan-bahannya ya. Jadi ada ronde, ada kolang-kaling, ya, ada agar-agar, kemudian ada isian khusus itu ya. Nah, ini yang biasanya di tempat lain nggak ada, tapi di sini ada. Kemudian dikasih gula, dikasih jahe, barulah kemudian dikasih air. Nah, kita lihat, ini dia isinya seperti ini. Nah, jadi padat ya, padat, lengkap, banyak ya. Dan setelah kita nikmati itu betul-betul di badan enak, di mulut pedasnya ya, aroma jahenya itu juga awet. Nah, rahasianya apa? Nah, ini yang kita nggak ngerti ya, rahasianya seperti apa. Nah, kalau sahabat Indonesia Anda penasaran, ayo Anda datang ke Salatiga, ke Ronde Skoteng Jago. Nah, itu dia ya. Nah, setelah itu nanti airnya itu dimasukkan ya. Nah, itulah kira-kira sahabat Indonesia meracik ronde. Jadi agak berbeda dengan ronde pada umumnya kan. Nah, sahabat Indonesia, sekarang saya akan ketemu salah satu penggemar Ronde Jago Salatiga. Beliau Mas Edi dan Mbak Nana dari Semarang. Ya, lumayan jauh lah ya. Kalau lewat jalan tol setengah jam, kalau lewat jalan biasa bisa 1 jam. Ya, Mas Edi. Ya. Sejak kapan Mas Edi menikmati Ronde Jago ini? Ini sih, sayanya sendiri pribadi baru hari ini. Baru sekali. Baru sekali ini ya. Tapi mungkin untuk banananya lama. Banana sejak tahun berapa? 2018. Wow. Jauh-jauh dari Semarang ke Salatiga. Ya, mungkin banana dulu. Ada apanya sih Mbak di Ronde Jago Salatiga? Ada ini loh, ada apa? Wedang rondenya tuh lain dari yang lainnya, kayak ada kulit jeruknya itu loh. Itu yang buat enak ya. Buat enak ya, jadi di badan juga terasa hangat gitu ya. Nah, sekarang Mas Edi, setelah menikmati Ronde Jago yang pertama ini, apa kesan pertama? Ya, tentunya enak. Enak ya? Seger ya pastinya ya. Enggak ya, baru sekali ini nyempet-nyempetin dari rumah, main ke sini, mampir ke Ronde dan dapat info dari ini. Dari Banana ya? Ya. Oke, baik. Enak ya? News. Oke, selamat menikmati Mas Edi, Mbak Nana. Terima kasih. Sama-sama.
Ya, sahabat Indonesia, saya akan ketemu dengan Mas Dida dan Mas Sulis. Mas-mas berdua ini asli warga dari Salatiga dan penikmat setia Ronde Sekoteng Jago di Salatiga. Halo Mas Dida, Mas Sulis, gimana? Halo, sehat? Sehat. Nah, tambah sehat kalau minum Ronde Sekoteng ya. Ya, gimana rasa dari Ronde Jago ini? Mas Dida duluan. Ronde Jago rasanya otentik. Jadi kalau kita cari di ronde-ronde lain nggak ada yang seperti ini. Komplit Ya? Dari mochinya, dari kacangnya, dari jeruknya, asinannya, semua cocok. Dan isinya padat ya? Padat. Isinya padat ya? Komplit. Harganya juga cocok ya? Cocok. Mas Dida ya? Iya. Mas Sulis, menurut Mas Sulis gimana? Ronde Jago Salatiga. Paling beda ya, maksudnya Paling kita beda. nggak bisa cari di kota lain, kemudian mungkin di sini satu-satunya ya. Bahkan sebagai yang tinggal di sini di Salatiga pun masih terus nyari. Masih Ya. terus nyari ya? Nggak bosan juga. Nggak bosan ya? Dan cukup sering ya datang Iya. ke sini ya? Ya, jadi sahabat Indonesia, kalau Anda misalnya ingin menikmati Ronde Jago Salatiga, ya Anda harus datang. Atau nanti saya akan coba cari-cari informasi apakah di kota lain bisa membuka Ronde Sekoteng Jago seperti ini. Nanti kita akan cari-cari informasinya. Oke, terima kasih Mas Dida, Mas Sulis. Terima kasih Pak. A few moments later. Sahabat Indonesia, sekarang kita akan ketemu bosnya Ronde Sekoteng Jago di kota Salatiga ya. Jadi tadi kita udah ngobrol, kita sudah lihat bagaimana proses meraciknya. Sekarang kita ingin tahu ya dari mungkin sejarahnya dan sebagainya, karena yang ada di depan kita ini namanya Mas Erlangga. Ya, Erlangga. Nah, beliau itu ternyata sudah generasi yang keempat. Dan kalau saya lihat Ronde Sekoteng Jago itu sejak tahun 1964. Betul sekali. Ya. Sekilas aja Mas Erlangga. Ya. Dulu seperti apa, kemudian sampai akhirnya sekarang Mas Erlangga yang menangani Ronde Sekoteng Jago di kota Salatiga ini. Ya, sekilas itu dulu awal muasalnya itu tahun 1964 itu berarti kayak buyut saya berarti Pak. Wah ya, belum lahir ya? Oh, belum direncanakan gitu. Belum lahir, saya belum lahir. Tahun 1964 itu kakek buyut saya awal muasalnya itu jualan wedang kacang. Hanya wedang kacang, belum ada ronde. Belum ada ronde. Betul sekali. Di mana itu dulu? Dulu di awalnya keliling di Pinggul. Salatiga. Panggul, di Salatiga. Ya? Kalau sekarang itu kalau dulu mangkalnya itu sekarang di Jalan Jenderal Sudirman, depannya Bioskop Reksa. Bioskop Reksa. Betul sekali. Zaman dulu di situ. Zaman dulu di situ. Sama di Jalan Sukowati di dekat Kelenteng itu. Oke. Ya. Jadi dulu jualannya itu hanya wedang kacang. Dari jam 10 pagi sampai jam 3 sore. Jam 10 pagi 3 sore. Betul, Sudah sekali. pakai nama Jago? Belum. 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 Ya? Hanya wedang kacang Salatiga namanya. Wedang kacang Salatiga. Betul. Oke. Lalu tahun 1964 pada saat itu rumahnya masih di Jalan Kesambi, belum di sini. Lalu sampai tahun 1966. 66 itu di sini kan suasana masih belum kondusif, masih ada invasi dari penjara itu kan perang, mengungsi dari Salatiga mengungsi ke Solo. Solo Betul. tahun 66. 66 betul. 66 itu mengungsi ke Solo. Tidak lama sih, itu tidak nyampe 1 tahun. Lalu awal 67 mulai buka di sini. Buka lagi di Jadi Salatiga. sudah punya rumah 2 di sini sama di Jalan Kesambi. Tapi pada saat yang itu di Jalan Kesambi kan rumahnya kecil. Lalu pulang akhirnya memutuskan untuk udahlah, sudah jangan dipanggul lagi, tapi kita buka tempat di sini tempatnya. Di sini ini. Ya. Jadi Ronde Jago yang ada di Pasaraya Salatiga ini. Betul. Ya. Ini adalah cikal bakalnya Ronde Cikal Jago. bakal, ya, betul tahun sekali. 67. 67 ya. 67. Betul, ya. Nah, ini sekilas ya. Sekilas baliknya kira-kira seperti itu. Jadi usaha itu jangan menunggu sempurna. Kalau kita belum punya tempat dipanggul pun bisa.
lama-lama sudah punya tempat strategis seperti sekarang ini, ya. Dan bahkan sekarang sudah ada berapa? Sudah ada, kita ada 2 cabang di luar Salatiga. Cabang di luar Salatiga, ya. Mungkin bisa disebutkan. Yang satu di Semarang, tepatnya di Sim Square Rumah Sakit Logorjo. Yang satu lagi di rest area kilometer 456 ke arah exit tol keluar pinggir. Keluar pinggir, ya? Keluar pinggir. Wah, itu ciamik sekali tempatnya, itu baru ya? Itu tempatnya baru, punyanya Astra. Punyanya Astra, ya? Sudah beroperasi, Mas? Sudah beroperasi 3 bulan. 3 bulan, ya? Kira-kira letaknya di mana itu? Kalau Salatiga jelas di Pasaraya. Iya, betul. Kalau yang di Semarang? Yang di Semarang di area Rumah Sakit Logorjo. Sekarang yang di pos area 456. 456 itu berarti arah dari Semarang menuju Solo. Ya. Nanti setelah exit tol Bawen, maju lagi sekitar 12 km di kilometer 456 sebelah kiri jalan. Kita Salatiga. Nah, begitu kita masuk, itu di mana? Arahnya tempatnya di lantai 2 di food court areanya. Food court area di lantai 2. Cari saja Ronde Sekoteng Jago, ya. Nanti saya akan tampilkan logonya kayak apa biar nggak kesasar. Dan itu satu-satunya di sana, ya. Satu-satunya. Oke, Mas Erlangga, ya. Ini singkat ceritanya, karena sekarang kan sudah Mas Erlangga yang buka. Ya. Umumnya kalau anak muda itu sekarang, Mas, pasti kalau pilih usaha itu kan yang model kafe-kafe gitu, ya. Minuman yang model bubble-bubble gitu. Betul. Mas Erlangga kok mau membuka usaha yang kalau kita sebut ya tradisional? Ya. Kira-kira apa yang membuat Mas Erlangga tetap tertarik untuk meneruskan usaha keluarga ini? Sebetulnya awal muasalnya saya tidak ada passion ke arah sini, Pak. Tapi memang saya suka dunia kuliner. Oke. Ya. Awalnya tadinya saya juga sebagai anak muda yang pada saat itu masih pertengahan kuliah menjelang lulus itu pengennya memiliki tempat usaha tuh yang kayak kafe, bisa buat nongkrong, bisa buat ngobrol, ya pengennya seperti itu. Tapi pada saat itu saya merasa terbentuk dengan modal, karena terus terang kita tidak memiliki modal untuk membuka tempat usaha yang seperti itulah, yang bisa dibilang itu kan modalnya bisa dibilang cukup besar, ya. Lalu pada saat itu di samping itu ayah saya juga di sini pada saat itu kondisi kakek saya sudah tidak ada, kakek saya sudah tidak ada, betul. Lalu ayah saya juga sudah mulai tua, terus beliau tuh pengen ada yang melanjutkan tempat usaha ini gitu. Lalu saya pikir-pikir kenapa enggak saya yang melanjutkan gitu. Tapi memang saya waktu itu berpikir tantangannya itu juga tidak gampang, tidak mudah gitu. Di tengah persaingan kuliner yang begitu berwarna-warni. Satu, persaingan kuliner berwarna-warni yang mulai berkembang juga. Kedua, yang paling sulit adalah bagaimana saya harus mempertahankan kualitas, taste, rasa peninggalan dari zaman kakek buyut saya. Ya, betul itu sekali. yang sangat sulit. Ya. Berbicara soal taste, ya. Saya juga termasuk pengagum ronde jagung. Tak ada duanya, sahabat Indonesia, ya. Kalau orang menulis ronde jago adalah jagonya ronde Salatiga, kalau saya bilang ronde jagonya Indonesia. Ya, karena memang jadi beda sekali. Nanti saya tampilkan, ya, saya tampilkan gambarnya. Isinya itu lengkap, banyak, ya. Lengkap, banyak, ya. Kalau orang Jawa bilang Mama Hani itu banyak, oke, Mama Hani, ya. Mama Hani oke, ya. Kemudian taste-nya itu juga jahenya kerasa, manisnya kerasa, pedesnya kerasa, dan kalau kita makan nggak hilang-hilang. Kalau kita berjalan sejam 2 jam itu masih kerasa pedesnya. Nah, cara mempertahankannya, Mas Erlangga, bagaimana Anda tidak tergiur dengan misalnya campur ini, campur itu, campur ini, campur itu, kan banyak sekali itu. Betul, ya? betul sekali. Kalau kita lihat ada kuliner ketan aja dicampur macam-macam, itu malah menurut saya nggak enak. Tetapi Anda bisa mempertahankan yang konvensional atau yang ronde tradisional ini. Bagaimana? Ya, jadi nomor satu terutama itu resep, ya Pak, ya. Ya. Resep itu memang
kunci dari utama yang sudah dari turun temurun, dan itu pun wejangannya sudah dari kakek buyut saya itu selalu sama. Jangan pernah menjual resep ini berapapun harganya. Oke. Waktu itu pernah sedikit cerita, ada orang dari luar Jawa, dia juga penggemar ronde jago. Setiap mudik pasti selalu mampir. Beliau orang tuanya tinggal di Salatiga. Kalau beliau ada di 1 minggu di Salatiga, selama 1 minggu setiap hari pasti makan. Nggak pernah libur. Kalau ada 10 hari di sini, 10 hari pasti makan. Gitu. Sampai pada akhirnya beliau itu menawar saya menawarkan tempat ke saya untuk buka di sana. Tapi saya pikir karena jarak yang cukup jauh dan belum memungkinkan, saya tolak. Oke. Lalu beliau menawarkan, saya beli resepnya. Anda minta berapa, saya bayar. Itu godaan buat saya tadinya gitu. Tadinya saya pikir, wah kalau kita berpikir bisnis, itu bisa kita putarkan lagi untuk membangun usaha lagi gitu. Tapi pada saat itu karena memang saya mempertahankan ujangan dari nenek moyang saya, akhirnya saya tolak. Tidak. Nomor 1 resep yang kita pertahanin, itu ada komposisi semua di sana seberapa macam besarnya, itu yang harus kita pertahankan. Dan setiap bahan baku yang kita pakai juga itu produsen lama yang kita ambil. Oh, jadi tidak tergoda juga misalnya tiba-tiba ada produsen yang di tempat saya lebih murah loh, Mas Erlangga, itu enggak ya? Enggak. Walaupun sebanyak, kayak misalnya contoh Pak ya, gula itu banyak, saya dapat tawaran, satu karung sekian, harganya lebih murah daripada tempat kamu ambil. Tapi saya pikir belum tentu kualitasnya juga sama dengan seperti apa yang kita pakai. Artinya memang trust ya, itu harus dijaga ya. Jadi kepercayaan kita kepada orang lain, kepercayaan, termasuk menjaga kepercayaan pelanggan kepada Mas Erlangga ya, kepada Ronde Jago ya. Nah, Mas Erlangga, kalau kemudian kita melihat nih dari sekarang kan sudah ada 3. Mas Erlangga sendiri, dalam benak Mas Erlangga, mungkin Mas Erlangga sudah membangun plan bisnis ke depan. Kira-kira mau berapa lagi nih yang mau dibuka? Semampu tenaga saya. Oke. Saya mampu 20. Saya mampu berapapun akan saya lakukan. Tadi kan sudah dicatat dikit itu sudah berapa gitu? Tahu ya, kalau tidak meleset 2021 mungkin ada 6 atau 8. Wow, luar biasa. Masih di Jawa Tengah atau sudah mengembangkan keluar? Jawa Tengah ya? Ya, karena Jawa Tengah itu memang ya jagonya kuliner ya. Jadi ada macam-macam. Jadi kalau saya pun bersaran Mas, ya kebetulan saya juga melatih teman-teman untuk membuka usaha. Jadi kalau Ronde Jago itu biar orang lebih dekat ya, karena proses distribusi gitu, jadi kan ya, kesediaan tempat kalau lebih dekat pasti orang akan lebih ramai lagi. Nah, mungkin ini pertanyaan tantangan lagi nih. Seandainya nih ada orang yang, Mas Erlangga, Mbok, saya diajarin ya ibaratnya menjual franchise gitu, memungkinkan nggak sih? Itu sudah pernah terbesit dalam pikiran saya kemarin untuk franchise ya. Cuman saat ini kita masih kendala karena franchise itu kan tetap kita produksi di sini. Betul. Ya, kita produksi dari sini, semua bahan baku juga dari pusatnya di sini. Kita terus terang belum menemukan beberapa formula gimana caranya untuk packaging dari isian ronde tersebut supaya bisa long last, bisa tahan lama. Karena jujur kita sendiri tidak menggunakan bahan pengawet apapun. Ada beberapa bahan yang belum kita menemukan caranya, bagaimana caranya itu. Jadi untuk franchise sih mungkin dalam waktu dekat belum. Tapi mungkin untuk buka di beberapa tempat yang 2021 siap ya. Siap. Ya, jadi sahabat Indonesia, mohon maaf ini ya, kalau Anda misalnya ya, pengen sekali, wah itu kayaknya enak tuh, kayaknya kalau kita buka rame itu di tempat saya, sementara belum bisa franchise ya, jadi ya nanti silakan ada nanti merayu-rayu sendiri ya, datang ke Ronde Jago kalau pusatnya yang di Salatiga ini ya, Mas Erlangga ya, tetapi kalau misalnya di Semarang ada juga, kemudian di rest area tol dekat kota Salatiga juga ada. Nah mungkin terakhir Mas, sebagai anak muda ya, mungkin ini
pelajaran sedikit kepada anak muda juga, Mas. Ya. Biasanya kalau anak muda, Mas, ini biasanya ya, dikasih warisan orang tuanya, usaha berapapun di situ modalnya, kok rata-rata kok di tengah jalan gembos. Ini Anda tadi saya tanya sebelum kita wawancara itu sudah 7 tahun sahabat Indonesia. Tapi ini makin jaya, bahkan cabangnya sekarang itu kan cabangnya juga baru ya, baru di bawah Anda ya. Sebelum di bawah saya, Semarang itu sudah 3 tahun. Sudah 3 tahun ya kan. Nah, jadi ini kan luar biasa ya, justru terus berkembang. Apa resepnya, Mas Erlangga? Resepnya sebetulnya motivasi terhadap diri sendiri ya Pak ya. Karena saya selalu, ya ini menurut pendapat pribadi saya nggak mau hidup susah gitu aja Pak. Jadi apapun gimana caranya, yang penting kita sudah punya pancingannya, kita sudah punya kailnya, terus saja berusaha. Gagal pasti, tapi kita percaya semua ada proses. Ya, betul sekali. Artinya Mas Erlangga ini termasuk tipikal lebih baik hari ini kita bersusah payah membangun sesuatu ya, tetapi hari tuanya itu kita enak. Itu betul sekali. Daripada sekarang seneng-seneng masa tuanya susah. Repot ya. Nah, oke. Satu hal lagi, tolong dikasih saran Mas untuk teman-teman kita sahabat Indonesia, terutama yang masih muda-muda seperti Mas Erlangga ini, agar mereka tidak patah semangat untuk terus berusaha, gagal bangkit, dan terus berusaha. Ya. Silakan. Intinya sih kita semua harus mau mulai dari yang nol, mau mulai bersusah-susah, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, tapi jangan pernah patah semangat. Apapun itu cita-cita impiannya harus terus tetap dikejar. Tantangannya justru itu prosesnya. Ya. Jadi jangan patah semangat aja. Ya, jadi semuanya berawal dari nol. Ya, betul. Sesuatu yang besar juga berawal dari kecil. Pohon beringin yang besar bermula dari kecil. Itu sudah kodrat alami, ya kan? Masa kita mau nyalahin alam yang alami, tahu-tahu minta besar, nggak mungkin ya, Mas Erlangga ya. Oke, Mas Erlangga terima kasih. Mudah-mudahan sukses selalu Mas Erlangga bersama Ronde Jago. Amin. Ya. Kita tunggu 2021, masih cukup lama ya. Dan nanti saya dikasih bocorannya Mas ya. Nanti saya akan nyicipin ya, jika ada kota mana lagi ya. Jadi sahabat Indonesia, Ronde Jago, kalau Anda mau melihat, Anda mau merasakan ya, langsung Anda bisa datang ke Salatiga boleh, ke Semarang boleh, atau kalau lewat tol itu di rest area 456 itu kalau dari masuk Ungaran, nanti sebelum keluar pintu tol pinggir Salatiga ya. Sekali, ya. Sebelah kiri jalan, tepatnya di mana? Di area food court lantai 2 ya. Mas Erlangga, sukses selalu. Terima kasih banyak Pak. Mudah-mudahan kita nanti bisa ketemu lagi dalam channel yang berikutnya. Matur nuwun Mas Erlangga. Terima kasih banyak Pak.